Halo, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Hari ini kita akan belajar rumus if dari program Microsoft Excel. Kita nanti akan belajar 3 rumus if, tapi Mister akan mulai dengan dasar rumus if itu sendiri. Baik, untuk mengerjakan tabel data seperti yang ada pada video ini, teman-teman harus bisa memahami dulu pada keterangan. Di sini dituliskan keterangan B sama dengan berangkat dan P sama dengan pergi. Maka nanti jika di sini B, di sini maka otomatis akan muncul berangkat. Tetapi di sini diganti P, maka di sini akan berganti menjadi pergi. Cara menuliskan rumusnya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita klik bagian atas dulu. Kita mulai dengan sama dengan if, maka di sini ada muncul 2 rumus yang sudah tersedia. Kita cukup klik 2 kali saja di sini. Nah, setelah rumus if diklik, maka akan muncul nih logical test, value if true, dan value if false. Nah, kita akan cari logical testnya dulu. Logical test adalah data yang sudah ada, maka kita klik pada bagian yang paling awal di sini. Maka muncul A2 ya. Jadi penulisannya jika A2 isinya apa? Kita beri sama dengan A2 adalah B, maka pernyataan benarnya B itu adalah berangkat, ya kan? B berarti kita tulis berangkat. Kemudian koma, jangan lupa petik dulu, koma, kemudian pernyataan salahnya. B itu apa kalau salah? B itu pergi, itu salah ya, harusnya B itu berangkat. Ini tulis pergi, kemudian kurung tutup, baru kita enter. Oh ya. Jika koma tidak bisa teman-teman gunakan, teman-teman bisa ganti menjadi titik koma. Nah, seperti ini muncul titik koma, ini titik koma. Karena berapa Microsoft Excel yang bisa menggunakan koma, ada juga yang hanya bisa menggunakan titik koma seperti ini. Kalau sudah, kita cukup enter, maka di sini sesuai data yang ada di sebelah kiri ini B itu berangkat. Kalau ini Mister ganti P, teman-teman bisa lihat, maka otomatis dia berubah menjadi pergi. Ini Mister ganti B, berangkat. Nah, ini cukup teman-teman klik pojok kanan bawah, kemudian tekan, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, maka di sini muncul sesuai dengan data yang di sini. Ini Mister ganti B, dia jadi berangkat. Baik, itu adalah penggunaan rumus if yang pertama. Untuk if yang berikutnya adalah if yang ditambahkan dengan simbol lebih besar dan lebih kecil. Penggunaan simbol lebih besar dan lebih kecil itu teman-teman bisa dapatkan dari membaca keterangannya terlebih dahulu. Jadi ada keterangan di atas dan ada keterangan di bawah. Berarti itu penggunaan rumus lebih besar itu untuk atas dan lebih kecil itu untuk di bawah. Ya, ini namanya lebih besar. Kemudian yang di sini lebih kecil, ya.
Jadi kalau di atas gunakanlah simbol lebih besar, di bawah gunakan simbol lebih kecil. Di sini nilai 70 akan kita anggap sebagai nilai yang lulus. Karena nilai 70-nya lulus, maka akan ada penambahan sama dengan. Cara penggunaannya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Sama dengan if, diklik 2 kali. Logical testnya teman-teman bisa klik di sini, di nilai, bukan di Anton ya, karena menentukan lulus dan remedinya adalah di nilai, bukan di nama. Logical testnya adalah C3. Jadi jika atau if C3 lebih besar, karena 70-nya ikut lulus, kita kasih sama dengan 70, maka nih value if true-nya ya, nilai benarnya 70 ke atas itu apa? 70 ke atas adalah lulus. Petik koma. Value if false-nya 70 ke atas itu apa? 70 ke atas remedi. Nah, kita kasih kurung tutup. Enter. Nah, kemudian teman-teman cukup tarik ke bawah seperti ini. Kalau ternyata nilai Anton salah memasukkan, ternyata 65. Kemudian kita enter, maka dia otomatis adalah remedi. Nah, Mister hapus. Kemudian kalau ada pertanyaan, Mister kalau aku gunakan lebih kecil terlebih dahulu bagaimana? Kita coba ya. Sama dengan if logical testnya kita klik. Nah, jika C3 lebih kecil, nah kita akan gunakan sama dengan atau tidak. Tergantung dari keterangannya, 70 ikut lulus atau tidak. Kalau 70 tetap ikut lulus, berarti tanpa sama dengan. Kalau ternyata 70-nya ikut remedi, maksudnya berarti gunakan sama dengan. Oh, ternyata yang kita pengen itu adalah 70-nya tetap lulus. Berarti tanpa menggunakan sama dengan, langsung C3 lebih kecil 70 atau 70 ke bawah gini ya. Itu berarti remedi. Nah, ini maaf, ini di tempatnya Mister menggunakan titik koma. Nah, ini pernyataan benarnya 70 ke bawah atau lebih kecil dari 70, maka akan dituliskan remedi. Kemudian pernyataan salahnya 70 ke bawah itu apa? Lulus. Ini kita kasih kurung tutup. Enter ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk if yang ketiga adalah if bertingkat, atau kita akan menggunakan rumus if itu lebih dari 1 kali. Nah, untuk bisa menentukan apakah if-nya 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya, teman-teman harus membaca pada keterangannya terlebih dahulu. Di sini keterangannya jika golongan 1 gaji 1 juta, jika golongan 2 gaji 2 juta, jika golongan 3 gaji 3 juta, jika golongan 4 gaji 4 juta. Nah, di sini ada 4 keterangan. Oleh sebab itu, sudah pasti kita akan menggunakan 4 if. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Sama dengan if, kita bisa klik 2 kali di sini. Kita gunakan logical testnya. Ya, karena di sini gaji yang kita cari, berarti otomatis logical testnya yang
kita pilih adalah golongan, karena golongan ini nanti yang dapat menentukan gaji. Kita klik di yang pertama saja. Nah, ya, C3. Jika, cara membacanya ini adalah if C3. Jika C3 itu isinya apa? Berarti jika C3 sama dengan 1, kita akan mulai dari keterangan yang pertama ini ya. Maka, nah, value if true-nya, ini value if true, 1 itu yang benar gaji berapa? Oh, 1 itu gaji 1 juta. Koma. Nah, apa kita langsung menggunakan value if false? Tidak, karena kita harus menuliskan keterangan yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka kita tuliskan if lagi. If. Klik 2 kali jika masih sama di tempat yang sama ya. C3 sama dengan 1 sudah, kita pilih 2. 2 gaji berapa? Golongan 2, 2 juta. Nah, kemudian kita masuk ke keterangan yang ketiga. Kita kasih if lagi jika C3 sama dengan 3, berarti dia dapat gaji 3 juta. Keterangan yang berikutnya, keterangan terakhir. Ya, berarti kita langsung isi jika C3 sama dengan 4, dia mendapatkan gaji 4 juta. Kemudian kita tinggal kalau udah selesai, kita kasih penutupnya. Penutupnya sebanyak jumlah if-nya, karena di sini belum ada penutup, maka kita beri penutup di akhir. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, maka di sini muncul 1 juta. Kenapa? Karena dia golongannya golongan 1. Kalau ini Mister ganti. Oh, ternyata Anto ini sudah naik golongan. Dia menjadi golongan 2. Berarti tinggal diganti 2 dan enter. Maka di sini akan muncul sesuai dengan golongannya pada gaji. Nah, ini tinggal cukup tarik ke bawah saja. Maka semuanya akan menyesuaikan nih. Ini 3. Turun, ini 4. Ini 5, bisa enggak? Oh, 5 menjadi false karena tidak ada pada rumus. Berarti kita coba ganti 1 juta. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan if. Mister harap teman-teman bisa dengan mudah mempraktekannya di rumah. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.